Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Pian. Wow. Dan kisah yang ditulis oleh Mas Untung Prasetyo ini selalu saja menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kisah Bang Pian menghadapi hantu Vietnam. Pada malam minggu, ketika Bang Pian sedang duduk di teras rumahnya bersama istrinya Intan dan anaknya Alvin, mereka kedatangan tamu yang merupakan teman lama dari Intan. Setelah berbincang hangat, Rani yang merupakan teman dari Intan itu mengatakan jika kedatangan mereka sebenarnya adalah ingin meminta tolong kepada Bang Pian terkait sakit yang dia dan suaminya derita selama sebulan belakangan ini. Mas Tono yang merupakan suami dari Rani pun menceritakan keluhan yang dialaminya, yang mana ia merasa sakit di bagian belakang lehernya hingga ke bagian punggungnya. Selain merasa sakit seolah seperti tertusuk, Mas Tono juga merasakan panas yang tiba-tiba datang hingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Waduh, saya mah bukan tukang urut mas. Kalau itu mah kayaknya kudu diurut dah, ujar Bang Pian yang membuat wajah Mas Tono seketika berubah resah. Sudah bang, saya sudah urut di beberapa tempat pengobatan tradisional dan juga sempat menjalani terapi. Tapi aneh, rasa sakit di bagian belakang leher dan punggung saya tidak juga kunjung menghilang, balas Mas Tono menjelaskan. Lah, bagaimana urusannya? Diurut kagak juga sembuh? Bingung saya, saut Bang Pian yang merasa keheranan. Iya bang, maka dari itu saya sama Rani datang ke rumah abang untuk minta bantuan Bang Pian. Karena tukang urut saya yang terakhir ngurut saya itu bilang kalau ada sesuatu yang menempel di tubuh saya, ucap Mas Tono menjelaskan. Iya Bang Pian, sekarang saya juga ngerasa sering merinding tiba-tiba gitu. Dan juga penyakit Mas Tono tuh kayak nular gitu ke saya, Ibu Rani menambahkan. Tempelan apaan sih? Ada-ada aja tuh tukang urut. Tempelan koyok kali, balas Bang Pian sambil berdiri dan mendekat ke arah Mas Tono. Coba deh duduk di bawah, biar saya liatin dulu. Ya saya mah sebenarnya kagak bisa apa-apa. Ya cuma barangkali aja, imbu Bang Pian sambil mempersiapkan alas untuk mereka duduk di lantai. Waduh, barangkali apa ya bang? Kok saya jadi takut ya? Balas Mas Tono yang wajahnya mendadak terlihat pucat. Ya pakai ditanya. Ya namanya barangkali itu mah ya, ada pasir, ada batu kali, ada lumpur. Kadang-kadang juga ada itu kuning-kuning yang ngambang itu tuh. Ya itu namanya barangkali, balas Bang Pian yang membuat Intan dan Rani seketika tersenyum. Setelah Mas Tono mengambil posisi duduk bersila membelakanginya, Bang Pian mulai memejamkan kedua matanya dan mulai mengarahkan telapak tangannya ke arah bagian belakang leher dan juga punggung Mas Tono. Setelah beberapa saat berlalu, Bang Pian pun menepuk-nepuk bagian punggung dan juga belakang leher yang sakit. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat Mas Tono dan Rani terkejut. Aduh, berat ini mah, berat, ujar Bang Pian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Bang, abang jangan bercanda apa? Orang kan jadi tambah takut. Tuh lihat deh, mukanya Mas Tono malah tambah pucat jadinya, seru Intan menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Pian. Lah emang bener, ini mah berat ini. Bisa-bisa gua agak sanggup ngatasinya. Emang ada yang nempel ini mas di badan situ, makanya saya bilang berat, balas Bang Pian yang semakin membuat Mas Tono dan juga Rani ketakutan.
Terus saya harus bagaimana ya bang? Masa sampean nggak bisa bantu saya sih bang? Tanya Mas Tono penuh harap. Insya Allah saya bantuin. Nah, sekarang ceritain dulu dah. Sampean itu bulan kemarin pergi kemana? Soalnya ini demit bukan demit lokal, tapi demit impor. Balas Bang Pian yang langsung membuat ingatan Mas Tono kembali ke beberapa waktu yang telah berlalu. Mas Tono pun mulai menceritakan apa yang sudah terjadi sebulan lalu. Saat itu, Mas Tono mendapatkan tugas kunjungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kunjungan kerja ke luar negeri itu dijadwalkan berjalan dalam waktu 2 minggu. Mas Tono dan kelima orang teman bekerjanya pun berangkat menuju Hanoi yang merupakan ibu kota dari negara Vietnam. Sesampainya di Hanoi, Mas Tono dan teman-temannya dijemput oleh perwakilan perusahaan yang bertugas di sana dan dibawalah mereka menuju ke sebuah hotel besar dengan bangunan yang terbilang sudah cukup tua. Mas Tono yang saat itu menempati kamar paling ujung bersama Mas Dedi pada awalnya merasa nyaman berada di hotel tersebut. Tapi setelah beberapa hari menempati kamar itu, keduanya pun mulai mengalami keanehan-keanehan yang sempat membuat Mas Tono dan Mas Dedi merasa takut. Kejadian di luar nalar yang pertama kali terjadi adalah sewaktu Mas Tono dan teman-temannya kembali ke hotel. Pada saat itu, Mas Tono ingat betul jika Mas Dedi berjalan di belakangnya bersama Iwan dan Nasrul, sementara Mas Tono berjalan bersama Dedi tepat di belakang Indra. Setelah Diri dan Indra masuk ke dalam kamar mereka yang berada di antara dua kamar tempat Mas Tono itu, dia mulai merasa udara di sekitarnya berubah. Dan setelah sampai di depan pintu kamarnya, Mas Tono langsung bergegas membuka pintu kamar tersebut sambil melihat ke arah samping dengan maksud menunggu Mas Dedi. Tapi karena Mas Dedi dan dua teman lainnya tidak segera muncul, akhirnya Mas Tono pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Alih-alih merasa aman, Mas Tono malah merasa semakin ketakutan ketika dia sudah berada di dalam kamarnya. Bau semerbak bunga yang tidak biasa mulai diciumnya dan hal itu pun membuat Mas Tono semakin merasa bulu kuduknya meremang. Tidak ingin terus terjebak dalam ketakutannya, Mas Tono pun mulai berzikir dalam hatinya serta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lama kemudian, bau semerbak yang tidak biasa itu perlahan menghilang serta rasa takut Mas Tono pun berangsur pergi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah bau semerbak itu menghilang, Mas Tono mulai mendengar suara samar-samar seperti langkah kaki di koridor depan kamarnya. Langkah itu terdengar mendekat, berhenti tepat di depan pintunya. Namun, tak ada ketukan atau suara lain yang mengikuti. Jantung Mas Tono berdegup kencang. Ia berdiri mematung di dalam kamar, memperhatikan pintu dengan tajam. Sesaat, dia ingin memastikan, tetapi rasa takut menahannya untuk membuka pintu. Beberapa menit berlalu tanpa adanya suara aneh. Mas Tono akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya. Dia pun meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Ia kemudian duduk di tepi ranjang, mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membuka tasnya untuk mengecek barang-barang bawaan. Namun, saat ia mengangkat pandangan ke arah cermin besar yang ada di dinding kamar, tiba-tiba saja Mas Tono melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Bayangan samar seorang wanita berdiri di sudut ruangan, berpakaian hitam dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Mas Tono tersentak dan ketika ia menoleh langsung ke arah sudut itu, tiba-tiba saja sosok yang dilihatnya sebelumnya menghilang. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apakah ia terlalu lelah atau memang ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa terjadi di dalam kamar ini? Keesokan harinya, Mas Tono membicarakan pengalamannya itu dengan Mas Dedi yang pada akhirnya masuk ke kamar malam itu. Setelah beberapa waktu, ternyata Mas Dedi juga mengalami kejadian aneh. Di perjalanan menuju ke kamar, ia merasa seperti diikuti oleh seseorang yang berjalan sangat dekat di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh, koridor itu kosong. Mas Dedi bahkan mengaku jika ia sempat mendengar bisikan samar meskipun ia tidak bisa memahami apa yang diucapkan. Hari-hari berikutnya, keanehan di kamar mereka pun semakin menjadi-jadi.
lampu kamar sering berkedip tanpa alasan. Air dari keran kamar mandi tiba-tiba saja mengalir sendiri. Dan sesekali suara ketukan terdengar dari arah dinding. Meskipun kamar sebelah sudah jelas dihuni oleh teman mereka, Mas Tono dan Mas Dedi mencoba mencari alasan logis untuk setiap kejadian, tapi semua itu terlalu aneh untuk diabaikan. Pada minggu kedua, Mas Tono pun kembali mengalami kejadian janggal di kamar tempatnya menginap. Saat itu, Mas Tono yang tiba lebih dulu di kamarnya memilih langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri agar rasa lelah yang ia rasakan berkurang. Semuanya berjalan normal ketika Mas Tono berada di dalam kamar mandi. Namun, hal yang membuatnya kebingungan pun mulai kembali terjadi setelah ia keluar dari dalam kamar mandi dan melihat Mas Dedi duduk di tempat tidurnya menghadap ke bagian jendela kamar yang tampak tidak tertutup oleh tirai. Walau merasa ada sesuatu yang aneh dengan Mas Dedi, tapi Mas Tono di sini berusaha untuk tetap tenang sambil mengganti pakaiannya. Mas Tono pun sesekali memandang ke arah Mas Dedi yang masih duduk diam terpaku. Tidak beberapa lama kemudian, handphone milik Mas Tono pun berdering, dan hal itu pun sontak membuat Mas Tono terkejut. Kala itu ia pun bergegas meraih telepon genggamnya itu yang diletakkannya di samping kulkas yang berada tidak jauh dari pintu kamar. Tanpa memperhatikan Mas Dedi yang masih saja duduk diam sambil terus menatap ke arah jendela, Mas Tono pun sedikit berlari menghampiri handphonenya yang masih terus saja berbunyi itu. Namun belum sempat Mas Tono menerima panggilan dari handphonenya itu, ia pun dikejutkan dengan suara ketukan pintu kamarnya yang berjarak sekitar 2 meter dari tempatnya berdiri. Suara ketukan di pintu kamar itu terdengar jelas, mengisi keheningan yang terasa semakin mencekam. Mas Tono menoleh ke arah pintu dengan rasa bingung dan ragu. Sementara handphonenya masih saja terus berdering di tangannya, ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu adalah teman-teman yang lain yang mengajaknya makan malam. Tapi sesuatu terasa janggal. Ia melirik ke arah Mas Dedi yang masih duduk membelakanginya dan tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak bereaksi terhadap suara ketukan pintu tersebut. Dengan hati-hati, Mas Tono melangkah mendekati pintu. Ia berhenti sejenak, mengamati celah di bawah pintu untuk melihat apakah ada bayangan kaki di sana. Tidak ada apa-apa. Suasana di sini semakin menjadi aneh. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia pun memutuskan untuk membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, koridor di luar kamar tampak kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya lampu redup dan dinding tua hotel yang terasa semakin suram. Mas Tono berdiri terpaku, mencoba memahami situasi, tetapi ia tidak menemukan jawaban. Ia kemudian menutup pintu perlahan, merasa ada sesuatu yang mengintainya dari kegelapan. Dan ketika ia berbalik, pemandangan di kamar membuatnya membeku. Mas Dedi yang sebelumnya duduk di tepi ranjang dengan punggung menghadap ke arah jendela, kini berdiri di tengah ruangan menatap lurus ke arahnya. Wajah Mas Dedi tampak aneh, pucat, dan matanya kosong seperti tidak mengenali siapapun. Mas Tono merasakan hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. Tanpa sadar, handphone di tangan Mas Tono berhenti berdering. Kamar itu mendadak menjadi sunyi kembali, tetapi keheningan itu justru membuat suasana semakin terasa mencekam. Tiba-tiba saja Mas Dedi bergerak, berjalan pelan menuju arah jendela yang masih terbuka tirainya. Langkahnya terasa lambat namun pasti, seperti sedang terhipnotis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mas Tono ingin memanggil atau menghentikan Mas Dedi, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia hanya bisa memandang saat Mas Dedi membuka jendela lebih lebar dan berdiri diam di tepian menghadap keluar. Angin malam yang dingin masuk, membawa aroma yang tidak asing bagi Mas Tono, seperti aroma bunga yang pernah ia cium beberapa hari sebelumnya. Dalam situasi ini, Mas Tono berusaha menguatkan dirinya. Ia bergegas mendekati Mas Dedi, mencoba menariknya menjauh dari jendela.
Dan saat tangannya menyentuh bahu Mas Dedi, tubuh pria itu terasa dingin seperti es batu, membuat Mas Tono hampir menarik tangannya kembali. Namun ia memaksakan diri untuk menarik Mas Dedi agar menjauh dari jendela. Dan ketika berhasil membawanya ke tengah ruangan, Mas Dedi tiba-tiba saja terjatuh ke lantai seperti kehilangan kesadaran. Mas Tono mencoba membangunkannya, tetapi tetap tidak ada respon. Ia memutuskan untuk membaringkan Mas Dedi di ranjang dan segera menelpon teman-temannya untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, teman-temannya pun datang ke kamar. Bersama-sama, mereka membantu menyadarkan Mas Dedi yang pada akhirnya membuka matanya dengan tatapan bingung, seolah ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia tidak mengingat tentang tadi dia yang duduk di tepian jendela, tidak juga tentang berdiri di pinggiran jendela, bahkan tidak tahu tentang ketukan pintu. Kejadian malam itu menambah daftar pengalaman aneh mereka. Selama mereka menginap di hotel tersebut, Mas Tono dan teman-temannya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan tempat itu. Mereka pun sepakat untuk lebih berhati-hati dan berusaha tidak terpisah satu sama lain meskipun hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum mereka meninggalkan Hanoi. Tepat satu hari setelah kejadian yang cukup membuat Mas Tono ketakutan itu, kini giliran Mas Dedi yang mengalami hal serupa. Malam itu, dia merasa jika suhu di dalam kamarnya terasa panas sekali, dan ketika dia terbangun dari tidurnya dan hendak mengambil minum di dalam kulkas, Mas Dedi melihat sosok lelaki bertubuh tinggi sedang berdiri memunggunginya dan menghadap ke arah pintu kamar. Pada awalnya, ia mengira jika itu adalah seorang pegawai hotel, tapi setelah sosok yang dilihatnya itu berjalan mengambang di atas lantai dan menghilang di balik pintu kamar, barulah Mas Dedi sadar jika yang dilihatnya itu bukanlah manusia tapi sosok hantu. Karena merasa ketakutan, Mas Dedi pun langsung kembali ke tempat tidurnya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, walau udara di dalam kamarnya masih terasa panas. Keesokan harinya, Mas Dedi pun jatuh sakit. Tubuhnya terserang demam tinggi yang memaksanya harus beristirahat di dalam kamar hotel sendirian. Tapi karena merasa takut, akhirnya Mas Dedi memutuskan untuk menjalani perawatan di rumah sakit dan meminta Mas Tono untuk menemaninya. Setelah keduanya berada di ruang perawatan rumah sakit, barulah Mas Dedi menceritakan tentang apa yang dialaminya semalam. Dan malam itu juga dia percaya jika apa yang diceritakan oleh Mas Tono itu bukanlah halusinasinya atau sekedar mimpi saja. Setelah menginap semalam di rumah sakit, keduanya pun kembali ke hotel lalu mengurus pekerjaan mereka masing-masing karena sisa waktu yang tersisa hanya tinggal 2 hari saja. Hari-hari terakhir mereka di Hanoi diisi dengan suasana hati yang penuh waspada, terutama bagi Mas Tono dan juga Mas Dedi. Meskipun mereka telah kembali ke hotel setelah semalam di rumah sakit, namun rasa takut akan kejadian-kejadian janggal tetap menghantui pikiran mereka. Mas Tono yang sejak awal lebih sering mengalami gangguan, kini semakin berhati-hati setiap kali berada di kamar hotel. Sementara itu, Mas Dedi yang baru saja sembuh dari demam memilih untuk tidak lagi berada di dalam kamar seorang diri. Pada malam kedua terakhir, mereka berdua memutuskan untuk menghabiskan waktu bekerja di ruang tengah hotel bersama teman-teman lainnya. Mereka mencoba menjaga pikiran tetap sibuk dengan membahas laporan pekerjaan dan merencanakan penyelesaian tugas. Tetapi suasana aneh hotel itu tetap terasa, seolah ada mata yang terus mengamati. Dan ketika malam semakin larut, mereka akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Mas Dedi dan Mas Tono pun meminta Dery untuk tidur di kamar. Mengingat trauma dari kejadian yang dialami mereka sebelumnya, Dery pun setuju dan mereka duduk sambil berbincang untuk mengalihkan perhatian dari rasa cemas. Pada awalnya, tidak ada yang aneh malam itu, namun baru saja mereka merasa aman, tiba-tiba saja mereka bertiga mendengar suara langkah kaki lagi dari koridor luar. Langkah kaki itu terdengar sangat jelas, bergerak perlahan mendekati pintu kamar mereka. Ketiganya saling berpandangan, mencoba mencari logika atas suara tersebut.
Mas Tono lalu memberanikan diri untuk mengintip dari lubang pintu, tetapi seperti sebelumnya, koridor itu kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun ada di sana. Mas Dedi dan Mas Tono serta Dery pun akhirnya memutuskan untuk tidak membuka pintu dan kembali ke tempat tidur. Namun tidak lama setelah itu, lampu di kamar mulai berkedip-kedip yang membuat ketegangan semakin memuncak. Mereka pun memilih untuk melantunkan doa bersama-sama, memohon perlindungan, dan setelah bersama-sama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, perlahan tapi pasti suasana kamar menjadi lebih tenang dan lampu berhenti berkedip. Udara yang sebelumnya terasa berat mulai terasa lebih ringan. Keesokan harinya, mereka menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, berharap dapat meninggalkan hotel secepat mungkin. Namun, kepulangan yang mereka harapkan tiba-tiba saja sirna ketika perwakilan dari perusahaan mereka memberitahu jika kunjungan kerja mereka mendapatkan penambahan waktu. Mas Tono, Mas Dedi, Iwan, Indra, Nasrul, dan Dery harus mengunjungi beberapa tempat lagi di negara itu. Walau merasa kecewa, namun mereka tidak bisa berbuat apapun selain tetap melaksanakan tugas tersebut. Tidak ingin kembali mendapatkan teror dari para penghuni hotel, Mas Tono dan Mas Dedi pun meminta kepada perwakilan perusahaan tempat mereka bekerja untuk memindahkan kamar tempat mereka menginap. Kepindahan ke kamar baru itu memberikan kelegaan bagi Mas Tono dan juga Mas Dedi. Setelah serangkaian pengalaman yang menakutkan itu, mereka akhirnya bisa merasa lebih tenang. Kamar baru yang mereka tempati kini tampak lebih modern dan cerah, dengan suasana yang jauh lebih nyaman. Malam-malam pertama di kamar tersebut pun berjalan dengan lancar, tanpa gangguan apapun, hingga membuat keduanya perlahan melupakan peristiwa-peristiwa aneh yang sudah mereka alami di kamar sebelumnya. Akan tetapi, ketenangan itu tidak sepenuhnya menjadi akhir dari pengalaman mistis bagi Mas Tono. Beberapa malam setelah pindah ke kamar baru, ia pun mulai bermimpi yang terasa aneh dan janggal. Di dalam mimpinya itu, ia berada di sebuah tempat yang tidak dikenalinya, sebuah pedesaan dengan nuansa tradisional khas negara Vietnam. Di tengah mimpi itu, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang mengenakan pakaian tradisional Vietnam seperti kemben dengan kain sutra berwarna-warni yang dihiasi motif bunga. Tubuh gadis itu juga dipenuhi perhiasan seperti kalung emas yang berkilauan, gelang yang berbunyi gemerincing setiap kali ia bergerak, dan hiasan kepala yang membuatnya tampak seperti bagian dari sejarah yang hidup. Gadis itu tidak berbicara, hanya terus memandang Mas Tono dengan senyuman lembut namun penuh misteri. Ia sering terlihat berdiri di bawah pohon besar atau duduk di tepian sungai dengan latar belakang perbukitan yang hijau dan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Meskipun tidak ada interaksi langsung, mimpi itu meninggalkan kesan yang mendalam. Mas Tono merasa jika ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh gadis itu, tetapi ia tidak tahu apa itu. Mimpi-mimpi tersebut pun terus berulang setiap malam, dan meskipun tidak menakutkan seperti pengalaman sebelumnya, tapi tetap saja mengganggu pikiran Mas Tono. Ia merasa ada keterkaitan antara gadis di dalam mimpi itu dan kejadian aneh yang terjadi di kamar sebelumnya. Gadis itu dengan senyum yang misterius, seolah membawa cerita yang tidak tersampaikan, atau mungkin sebuah rahasia yang tertanam dalam sejarah tempat itu. Mas Tono pun tidak membicarakan mimpi-mimpinya itu pada siapapun. Bahkan kepada Mas Dedi, ia hanya mencatat detail mimpi itu dalam ingatannya, berharap bisa memahami maknanya di kemudian hari. Setelah malam-malam yang penuh dengan mimpi misterius dan gangguan aneh, kesehatan Mas Tono pun mulai terganggu. Rasa sakit di bagian belakang lehernya yang pada awalnya ia anggap sebagai rasa pegal biasa semakin parah setiap harinya. Meskipun ia mencoba untuk mengabaikan rasa sakit itu demi bisa menyelesaikan pekerjaannya di Hanoi, namun rasa nyeri itu terus memburuk, terutama setelah malam-malam di mana ia kembali bermimpi tentang gadis muda berpakaian tradisional.
Dalam mimpinya, gadis itu tidak lagi hanya tersenyum atau berdiri diam. Kali ini ia mendekat kepada Mas Tono dan mulai berbicara dengan suara lembut tetapi dalam bahasa yang tidak dimengerti. Gadis itu tampak emosional, seolah-olah sedang mencoba menyampaikan sesuatu yang penting. Tangan halusnya bahkan menyentuh leher Mas Tono, membuatnya terbangun dengan perasaan tercekik dan rasa nyeri yang lebih tajam di lehernya. Mas Tono mencoba mengabaikan hal itu. Dia berpikir apa yang dialaminya itu merupakan akibat dari kelelahan dan juga stres yang menjadi penyebabnya. Namun, ketika rasa sakit itu tidak kunjung hilang, bahkan setelah ia kembali ke kota Jakarta, kekhawatirannya semakin membesar. Sementara itu, Mas Didi sendiri tampak lebih tenang dan tidak lagi mengalami kejadian aneh sejak mereka pindah ke kamar baru. Ia mencoba meyakinkan Mas Tono bahwa semua yang terjadi di Hanoi, Vietnam itu hanyalah kebetulan atau efek dari kelelahan saja. Akan tetapi, Mas Tono yang merasakan sendiri rangkaian kejadian aneh itu sulit untuk percaya bahwa semuanya hanya kebetulan. Setelah kembali ke Jakarta, kondisi Mas Tono justru semakin memburuk. Rasa sakit di lehernya disertai dengan rasa berat di tubuh seperti ada sesuatu yang terus-menerus menekan. Ia pada akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Tapi aneh, hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya masalah fisik. Dokter hanya menyarankan kepada Mas Tono untuk beristirahat dan mengurangi stres. Namun rasa sakit itu tetap ada dan mimpi tentang gadis muda itu terus menghantui tidurnya. Kini gadis itu terlihat semakin jelas dalam mimpinya. Matanya yang besar menatap langsung ke arahnya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Ia berbicara lebih sering, tangannya pun menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Tetapi Mas Tono tetap tidak bisa memahami maksudnya. Karena merasa tidak ada solusi dari sisi medis, Mas Tono akhirnya beralih ke pengobatan tradisional dan juga urut serta bekam. Namun semua juga nampak belum membuahkan hasil, hingga ia pun bertemu dengan seorang tukang urut yang mengatakan jika ada sosok makhluk gaib yang bersarang di tubuhnya. Nah itu makanya saya bilang berat. Itu demit perempuan yang emang asalnya dari sono, ujar Bang Pian setelah ia mendengarkan apa yang dialami Mas Tono beberapa waktu yang lalu. Waduh, terus gimana ini ya Bang? Apa sosok itu bisa dihilangkan dari tubuh saya? Tanya Mas Tono dengan wajahnya yang terlihat semakin ketakutan. Nah itu dia yang jadi masalah. Saya kagak ngerti dia ngomong apa. Dikata bahasa Cina bukan, dikata bahasa Mandarin yang kayak di film-film vampir juga bukan. Balas Bang Pian menjelaskan. "Eh, emangnya diminta apaan Bang?" Tanya Intan yang merasa ikut penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pian. Lah, pendekata, gua kagak ngerti dia ngomong apaan. Pakai nanya lagi lu. Balas Bang Pian dengan wajah kesalnya. Aduh, masa yang gak ada cara sih Bang buat ngusir itu demit? Ucap Rani penuh harap. Duh, ya bagaimana ya? Gue sih mau ngusir. Duh, nempel kuat banget ini. Kalau gue paksa, ya pasti Mas Tono bakalan sakit dah. Balas Bang Pian yang masih kebingungan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau gitu gue coba komunikasi lagi deh sama dia ya. Kali aja dia mau tinggal di Glodok. Dia bisa ketemu tuh sama jin yang sebangsa dia. Ibu Bang Pian yang meminta Mas Tono untuk kembali duduk bersila. Dengan tenang, Bang Pian pun kembali mendalami energi yang menempel pada tubuh Mas Tono dan mencoba berkomunikasi dengan sosok gaib yang terus mengikutinya. Meskipun bahasa yang digunakan oleh makhluk itu sulit untuk dimengerti, namun melalui intuisi dan petunjuk-petunjuk lain, Bang Pian akhirnya memahami apa yang diinginkan oleh sosok tersebut. Makhluk yang berada di dalam tubuh Mas Tono itu digambarkan sebagai seorang perempuan muda dengan pakaian tradisional dan perhiasan khas. Ternyata tidak memiliki niat jahat terhadap Mas Tono. Ia hanya merasa terikat dengan Mas Tono setelah pria itu tinggal di hotel yang menurut Bang Pian merupakan tempat keberadaan makhluk tersebut. Sosok perempuan itu tampaknya membawa cerita masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Ia tidak ingin mencelakai, tetapi hanya mencari seseorang yang mungkin bisa membantunya menyampaikan pesan dan akhirnya bisa kembali ke tempat asalnya.
Pembian menjelaskan bahwa sosok tersebut merasa tersesat dan tidak bisa kembali ke tempatnya tanpa bantuan keberadaan Mas Tono. Entah bagaimana, seolah menjadi penghubung bagi makhluk tersebut, mungkin karena energi tertentu yang dimiliki oleh Mas Tono atau karena interaksi yang tidak disengaja selama berada di Hanoi. Sosok makhluk gaib berwujud gadis itu terus saja mengikuti Mas Tono dengan harapan bisa menemukan jalan untuk pulang. Setelah memahami situasinya, Bang Pian pun menyampaikan kepada Mas Tono dan juga Rani tentang apa yang diinginkan oleh sosok makhluk gaib yang kini masih berada di tubuh Mas Tono dan bahkan sering berpindah juga ke dalam tubuh istrinya Rani kala itu. Alhamdulillah, akhirnya gue ngerti juga apa yang dia mau. Gue paham dah sekarang dah, seru Bang Pian yang sontak membuat Mas Tono dan Rani tersenyum penuh harap. Gimana Bang? Dia diminta apa Bang dari saya Bang? Tanya Mas Tono penasaran. Dia mah kagak minta apa-apa Mas. Dia cuma minta dibalikin lagi ke tempatnya, balas Bang Pian yang tentunya membuat Mas Tono dan Rani terkejut mendengarnya. Ya Allah Bang, ya mana mungkin Bang, kita aja kesononya diongkosin sama kantor. Nah sekarang kita diminta buat nganterin dia. Ongkos dari mana Bang Pian? Saud Rani dengan ada suara yang terdengar kesal. Waduh iya Bang, saya tidak punya ongkos loh buat beli tiket pulang pergi ke Vietnam. Ibu Mas Tono dengan suara pelan. Ya, saya mah kagak minta Mas Tono bakal nganterin dia. Saya cuma ngasih tahu apa maunya dia ini. Soal antar mengantar, gampang, kita paketin aja, ya kan? Balas Bang Pian yang membuat Mas Tono dan Rani merasa lega, tapi juga sedikit kebingungan dengan candaannya. Si abang, yang serius apa Bang? Orang-orang kan jadi pada bingung ini. Saud Intan yang mulai terlihat kesal. Nah, emang bener. Pan gua kagak minta Mas Tono nganterin. Lagian kita kagak boleh nurutin kemauannya Jin. Lah enak di dia dosa di kita. Balas Bang Pian dengan tegas. Ya terus solusinya bagaimana ya Bang? Tanya Mas Tono penasaran. Ya kita keluarin Mas. Apa mau dipiara ini? Demit impor. Balas Bang Pian sambil tertawa. Insya Allah bisa disuruh pergi, tapi pakai proses ya. Kalau mau cepet ya, Mas Tono kudu nginep di mari, biar saya bisa kerjain sekaligus. Imbu Bang Pian dengan wajah yang mulai terlihat serius. Gak apa-apa deh, gue sama laki gue nginep di rumah lu. Tanya Rani pada sahabatnya. Ya gak apa-apa dong Ran, emangnya kenapa? Lu kan bisa tidur di kamar gue. Nah Mas Tono biar sama Bang Pian di teras. Balas Intan yang membuat semua orang tertawa malam itu. Setelah malam semakin larut, Intan pun mempersilahkan Rani untuk tidur di kamar bersamanya. Sementara itu, Bang Pian dan Mas Tono masih berbincang tentang banyak hal seputar pekerjaan mereka. Bang Pian tahu jika sosok makhluk gaib yang berada di tubuh Mas Tono mulai memberikan rasa sakit di bagian belakang leher dan juga punggungnya itu, mulai membacakan doa-doa untuk melemahkan energi dari makhluk gaib tersebut. Doa-doa itu tidak hanya untuk melemahkan energi makhluk gaib yang menempel di tubuh Mas Tono, tetapi juga untuk menciptakan perisai agar sosok itu tidak semakin mendekat atau mempengaruhi emosi dan fisik Mas Tono lebih jauh. Suasana ruangan mulai terasa sedikit lebih dingin, tetapi Bang Pian tetap tenang. Dia pun memberikan isyarat kepada Mas Tono agar tetap duduk santai dan tidak khawatir. Setelah beberapa waktu, Bang Pian meminta Mas Tono untuk duduk lebih dekat agar ia bisa melakukan pembersihan energi secara langsung. Dengan tangan terangkat, Bang Pian melantunkan doa-doa lebih keras, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar energi negatif yang menempel di tubuh Mas Tono dilemahkan dan dikeluarkan sepenuhnya. Mas Tono hanya bisa memejamkan mata, mengikuti alunan doa yang dipimpin Bang Pian. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja Mas Tono mulai merasakan sensasi seperti aliran panas yang bergerak-gerak di sepanjang punggungnya, diikuti rasa dingin di bagian leher. Tubuhnya terasa berat, tetapi perlahan rasa sakit yang dirasakannya mulai berkurang. Bang Pian pun terus membacakan doa dengan suara mantap, diselingi beberapa gerakan tangannya yang seolah-olah menarik sesuatu dari tubuh Mas Tono.
Setelah hampir 1 jam lamanya, Bang Pian pun berhenti. Ia menghela nafas panjang, kemudian menyeka keringat di dahinya, sedangkan Mas Tono meskipun merasa lelah, tapi ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Rasa sakit di punggung dan lehernya belum sepenuhnya hilang, tetapi jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bang Pian lalu menjelaskan kepada Mas Tono bahwa sosok makhluk gaib tersebut mulai melemah, tetapi belum sepenuhnya lepas. Ia menyarankan agar Mas Tono mencoba untuk tidur, meskipun ia masih merasa sedikit waspada. Sementara itu, Bang Pian duduk di ruang tengah, melanjutkan doa-doanya secara diam-diam hingga suasana benar-benar hening. Dia tahu perlawanan terhadap makhluk seperti ini membutuhkan waktu, tetapi ia yakin bahwa dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, semuanya bisa diselesaikan. Ketika malam semakin larut dan suasana rumah Bang Pian menjadi hening, Bang Pian pun mulai mempersiapkan langkah terakhirnya untuk membantu Mas Tono. Dia tahu bahwa proses ini membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih besar, terutama karena makhluk gaib yang menempel pada tubuh Mas Tono menunjukkan keengganan untuk pergi kecuali dikembalikan ke tempat asalnya. Bang Pian memahami bahwa ini bukanlah tugas yang sederhana, tetapi ia juga yakin bahwa ia tidak bekerja sendirian. Setelah memastikan Mas Tono tertidur nyenyak, Bang Pian duduk bersila di ruang tengah, menenangkan pikirannya dan memusatkan energi spiritualnya. Ia kemudian memanggil dua sosok gaib pendampingnya, Wiratungga dan Kemamang Abang. Keduanya adalah sosok gaib yang selama ini setia membantu Bang Pian dalam tugas-tugas spiritualnya dalam dimensi gaib. Wiratungga muncul sebagai sosok pria dengan aura kepemimpinan yang kuat, mengenakan pakaian seperti seorang prajurit kuno. Namun tidak jarang, Wiratungga merubah wujudnya menjadi dua bilah golok kembar yang berkilau kebiruan. Sementara itu, Kemamang Abang memiliki wujud lebih gelap dengan aura misterius seperti seorang penjaga yang tangguh. Bang Pian menjelaskan kepada keduanya tentang tugas yang harus dilakukan malam itu. Ia menggambarkan makhluk gaib perempuan muda yang menempel pada Mas Tono, menyebutkan bahwa makhluk tersebut berasal dari tempat yang jauh, kemungkinan besar terikat dengan lokasi yang pernah dikunjungi Mas Tono di Hanoi, Vietnam. Dia juga menjelaskan bahwa makhluk tersebut enggan pergi karena merasa tersesat dan tidak bisa menemukan jalannya kembali tanpa bantuan. Setelah mendengar penjelasan dari Bang Pian, Wiratungga dan Kemamang Abang menyatakan kesiapannya. Mereka bergerak menuju ke tubuh Mas Tono yang kini terlihat lebih tenang dalam tidurnya. Bang Pian mulai melantunkan doa-doa khusus, memohon perlindungan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Ia memandu kedua pendampingnya secara spiritual, membimbing mereka untuk mendekati energi makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Mas Tono. Wiratungga menggunakan kekuatannya untuk menarik perhatian makhluk itu, sedangkan Kemamang Abang menciptakan penghalang agar makhluk tersebut tidak bisa bersembunyi lebih dalam di tubuh Mas Tono. Dalam dimensi gaib, makhluk perempuan muda itu terlihat ragu-ragu, tampak bingung dan gelisah. Bang Pian melalui doa-doanya mencoba menenangkan makhluk itu dan meyakinkannya bahwa ia tidak akan disakiti, melainkan akan dibantu untuk dicarikan tempat yang lebih layak. Energi di sekitar Mas Tono tampak bergetar. Meskipun secara fisik ia tetap tertidur, setelah beberapa lama, akhirnya dengan usaha bersama, Wiratungga dan Kemamang Abang berhasil membimbing makhluk perempuan muda itu keluar dari tubuh Mas Tono. Meski tampak masih penuh emosi, namun sosok itu akhirnya menyerah dan berada di bawah kekuatan Wiratungga serta Kemamang Abang. "Mau diapakan makhluk ini, Raden?" tanya Wiratungga menunggu perintah dari Bang Pian. Tolong cariin tempat yang sesuai dah bakal dia. Yang penting dia kagak balik lagi ke badan temen gue ya," balas Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya. "Baik Raden," balas Wiratungga dengan singkat. Setelah memahami permintaan dari Bang Pian, sosok makhluk gaib yang berasal dari negara Vietnam itu menghilang bersama kedua pendamping gaib Bang Pian menuju dimensi lain, di mana makhluk itu bisa ditaruh di tempat lain yang lebih baik lagi.
Ketika semuanya selesai, Bang Pian menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa proses ini membutuhkan banyak energi, tetapi ia merasa lega karena tugasnya berhasil diselesaikan tanpa insiden lebih lanjut. Ia pun menutup ritualnya dengan doa serta rasa syukur yang mendalam, dan Bang Pian pun memastikan tidak ada energi negatif yang tertinggal di sekitaran rumah atau di dalam tubuh Mas Tono. Saat azan subuh berkumandang, Mas Tono pun terbangun dengan perasaan yang jauh lebih baik. Dia merasa tubuhnya kini lebih ringan dan rasa sakit di leher serta punggungnya hilang sepenuhnya. Meski tidak mengetahui detail apa yang dilakukan Bang Pian malam itu, ia pun merasa sangat bersyukur atas bantuannya. Bang Pian hanya tersenyum samar. Ia tidak banyak bicara, tetapi dalam hati Bang Pian tahu bahwa segala sesuatu telah kembali ke tempat yang semestinya. Alhamdulillah, makasih ya Bang Pian. Badan saya rasanya enteng, tidak pegal dan tidak sakit lagi, dan rasa panasnya pun sudah menghilang, ucap Mas Tono dengan wajah penuh syukur. Ya Mas, sama-sama. Lain kali kalau nyampe di tempat yang baru itu jangan lupa baca doa perlindungan, minta sama Allah supaya kita terus berada dalam perlindungannya, pungkas Bang Pian sedikit menasehati. Ya Bang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untung aja ya Bang, sosok itu nggak minta saya kembalikan ke Vietnam. Ujar Mas Tono dengan tawa bahagianya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Bang Pian selalu saja. Wah, keren banget nih. Salah satu yang keren ya. Bagaimana ketika Bang Pian di sini menghadapi sosok hantu impor katanya. Jadi apa namanya, Mas Tono ternyata sebelumnya pernah pergi ke dalam rangka kerja, teman-teman, ya, dalam rangka kerja dia berangkat ke Hanoi, ibu kota Vietnam. Di sana dia menginap di sebuah hotel yang sudah disediakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Ternyata disitulah semuanya berawal, di mana ada sosok hantu Vietnam yang menyerupai seorang gadis dengan pakaian tradisional Vietnam. Di situ apa namanya melekat pada tubuh Mas Tono, entah apa ya alasannya. Intinya mungkin ada energi itu, kalau menurut Bang Pian ada energi yang melekat di situ sehingga dia merasa nyaman atau cocok berada di tubuh Mas Tono, hingga dibawa pulanglah ke Indonesia, yang mana di sini otomatis Mas Tono merasakan efeknya atau dampaknya dari melekatnya sosok hantu Vietnam ini. Bahkan puncaknya adalah sampai menular juga ke istrinya. Jadi kayak pindah-pindah gitu dia. Aduh, ngeselin banget ya. Untungnya di sini ada Bang Pian yang langsung tahu nih, dan apa namanya, Bang Pian juga bingung karena ya kan ngomongannya beda, bahasanya beda ya. Sampai akhirnya Bang Pian meminta kepada sosok Wiratungga dan Kemamang Abang untuk bernegosiasi, mungkin dengan bahasa sananya ya, bernegosiasi hingga apa namanya dibawa ke dikeluarkan lah, intinya dikeluarkan dan dibawa ke satu tempat yang cocok untuk dia. Ada-ada aja Bang Pian, masa disuruh dibawa ke Glodok? Beda dong. Jadi katanya taruh aja di Glodok. Waduh, keselin juga ya Bang Pian. Overall kisahnya keren banget. Seperti biasa banyak apa ya, di sini udah hisbek ya. Bang Pian sudah kembali dengan celetukan-celetukan yang asik, dengan guyonan-guyonan yang sederhana tapi gigit banget. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa daripada Mas Untung Prasetyo. Di sana kisahnya keren-keren banget teman-teman. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat yang suka dengan video dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga di-share
link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.